Saya Ella Hayratunisa Eskap Nurse, seorang perawat ahli pertama yang bekerja di RSUD Dr. Rubini, Kabupaten Mempawah. Untuk menjadi seorang ASN yang profesional dan berkarakter, setiap pegawai perlu memiliki sikap perilaku bela negara, pengetahuan tentang kedudukan dan peran ASN, dan mampu mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN. Adapun 5 nilai dasar ASN yang harus diimplementasikan adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Dalam kegiatan aktualisasi dan habituasi ini, saya mengangkat sebuah gagasan tentang optimalisasi tingkat pengetahuan orang tua terhadap asupan nutrisi anak yang mengalami diare dengan pedoman tambahan gizi anak takziah di ruang Cempaka, RSUD Dr. Rubini, Kabupaten Mempawah. Berikut saya tampilkan video kegiatan aktualisasi yang sudah saya lakukan pada masa habituasi. Pada tahap kegiatan pertama, saya mengatur jadwal dan membuat janji konsultasi. Kemudian saya menemui mentor di ruang kasih keperawatan dengan mengetuk pintu dan mengucapkan salam terlebih dahulu. Sebelum konsultasi, saya menjelaskan maksud konsultasi. Saat konsultasi berlangsung, saya mendengarkan arahan yang diberikan mentor kepada saya. Kemudian saya mencatat arahan tersebut, lalu meminta persetujuan hasil resum konsultasi kepada mentor. Mentor sendiri menjabat sebagai Kepala Seksi Keperawatan di RSUD Dr. Rubini, Kabupaten Mempawah. Selanjutnya untuk kegiatan kedua yaitu membuat pedoman takziah, saya merancang pedoman takziah. Kemudian saya berkoordinasi kepada ahli gizi, yaitu Bapak Julius Novitra selaku Kepala Instalasi Gizi di RSUD Dr. Rubini, Kabupaten Mempawah. Di sini saya menjelaskan isi dari pedoman takziah atau tambahan gizi anak di hari yang telah saya buat sebelumnya. Selanjutnya, saya berkonsultasi kembali kepada mentor saya tentang pedoman takziah yang saya buat. Lalu saya juga berkoordinasi dengan Kepala Bidang Pelayanan di RSUD Dr. Rubini Mempawah, yaitu Ibu Rizka Novianti, untuk mendapatkan persetujuan pedoman takziah yang saya buat. Selanjutnya saya pergi ke tempat percetakan untuk mencetak pedoman takziah yang telah mendapatkan persetujuan sebelumnya. Setelah dihubungi oleh bagian percetakan bahwa buku pedoman takziah yang saya buat telah selesai dicetak, saya pergi ke tempat percetakan kembali untuk mengambil pedoman takziah saya. Selanjutnya pada kegiatan ketiga yaitu sosialisasi kepada rekan kerja mengenai pedoman takziah di ruang Cempaka RSUD Dr. Rubini, Kabupaten Mempawah. Pada tahap pertama di sini saya menyiapkan bahan-bahan untuk sosialisasi kepada rekan kerja. Lalu esok harinya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, rekan-rekan kerja sudah berkumpul di ruangan Cempaka RSUD Dr. Rubini, Kabupaten Mempawah untuk mengikuti kegiatan sosialisasi yang akan saya berikan mengenai media pedoman takziah. Kemudian pada kegiatan keempat yaitu memberikan penkes kepada orang tua pasien beserta anaknya yang diare. Pada tahap pertama saya mengelompokkan pasien diare, lalu pergi ke kamar masing-masing pasien yang mengalami diare, kemudian menemui orang tua pasien dan menjelaskan terlebih dahulu maksud dan tujuan saya untuk melakukan penkes. Dengan menggunakan media pedoman takziah, saya memberikan penkes kepada orang tua pasien mengenai asupan nutrisi pada anak yang mengalami diare. Lalu saya menanyakan kepada orang tua pasien mengenai tanggapan orang tua terhadap materi penkes dan menanyakan apakah ada yang tidak dimengerti. Setelah selesai, saya memberikan buku pedoman takziah kepada orang tua pasien untuk menutup kegiatan penkes.
Begitu pula dengan pasien yang lainnya, saya juga menerapkan tahap-tahap kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan dalam pemberian Penkes dengan media pedoman takziah. Selanjutnya pada kegiatan kelima yaitu evaluasi dan pelaporan. Saya mengevaluasi tahap-tahap kegiatan yang sudah saya lakukan sebelumnya. Lalu pada tahap kegiatan terakhir adalah saya membuat laporan hasil kegiatan. Sekian video dari saya.